Recording. Oke. Shalom, puji Tuhan semuanya. Shalom. Shalom. Yang hari ini teman-teman, sorry Shalom, Pak. Yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Oke, puji Tuhan semuanya. Kita nyanyikan lagu yang kedua, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami,
Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Oke, teman-teman, untuk kita mempersiapkan hati kita nyanyikan lagu tuntunan ilahi. Mungkin lagu ini baru untuk kita. Semoga dengan lagu ini kita akan selalu disertai Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Lah Roh-Mu bekerja, ada yang mampu menahannya. Jadi yang agung dan mulia, tercurah tuh perhatian yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, tiang keras dilembutkan. Ada yang mampu hentikan kamu bekerja. Waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan semua pekerja. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil.
bergerak dengan tuntunan ilahi. Di waktu Roh Kudus memenuhi setiap hati yang haus akan-Mu, kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Tuntunan ilahi. Oke, untuk waktu selanjutnya kami persilahkan kepada Evangelis Fernando Sinaga untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan atas kesempatan siang hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Biar kiranya siang ini kami mendapatkan isi hatinya Tuhan, rema-rema yang bisa kami lakukan dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengar hanya dalam nama Yesus. Amin. Oke, selamat siang, shalom semuanya. Teman-teman semuanya boleh open cam dulu dong. Saya pengen banget lihat wajah-wajah anak-anak Tuhan yang diberkati. Boleh open cam. Boleh saling say hi semuanya. Boleh senyum. Jadi saya nggak tahu umurnya berapa, tapi saya tahu bahwa Tuhan sedang ingin berbicara khusus kepada kita lewat hari ini dan lewat ibadah-ibadah selanjutnya. Karena saya yakin bahwa ketika anak Tuhan berkumpul dalam satu komunitas secara unity, segala sesuatu yang didoakan Tuhan pasti akan jawab. Oke, jadi yang belum kenal sama saya, perkenalkan, nama saya Fernando Sinaga. Saya seorang hamba Tuhan, lulusan STT. Kalau teman-teman tahu, STT itu Sekolah Tinggi Teologi, bukan Sekolah Tinggi Teknologi ya, teologi. Belajar tentang ilmunya Tuhan. Saya kuliah S1 di STT Karisma Bandung. Kemudian sekarang sedang ngambil Magister Teologi di STT Let's Bekasi. Itu teman-teman kalau tahu Gereja Balok. Nah, kemudian saya membantu tim pengembalaan di Gereja GBI Harapan Baru Bekasi. Nah, di layar teman-teman bisa lihat gerejanya tuh yang salibnya warna merah, teman-teman. Yang nomor 3 dari sebelah kiri. Jadi itu Gereja GBI, Gereja Bethel Indonesia. Saya sebagai gembala muda, youth leader, youth pastor di situ. Ini adalah para leader-leader anak-anak muda di 6 gereja tersebut. Kita punya komunitas juga, namanya Young Leader Harapan Baru. Kemudian ini anak-anak yang saya gembalakan selama ini, teman-teman. Namanya tuh The Chosen Generation. Nah, ini anak-anaknya, mereka cinta Tuhan dan saya yakin suatu saat kita bisa ketemu bareng sama mereka. Oke, hari ini saya mau sharing tentang kebenaran, yaitu adalah the divine authority of young people. Wibawa ilahi anak-anak muda, atau bisa katakan kuasa otoritas ilahi dari anak-anak muda. Setiap kita harus memiliki
wibawa, karena kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan. Jadi setiap kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan, itu punya kuasa dalam hidupnya. Kita punya kuasa, kita punya wibawa, dan oleh sebab itu kita harus bisa menunjukkan itu kepada orang lain. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menjaga hidup kita dengan baik. Kalau kita buka di dalam Lukas pasal 9 ayat 1 sampai ke 6, dikatakan seperti ini. Kita buka dulu Alkitab kita. Jadi buat yang ada Alkitab di sampingnya boleh banget dibuka, atau mungkin tidak ada Alkitab, silakan bisa lihat di layar teman-teman. Saya akan bacakan buat semua teman-teman. Lukas pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ke 6. Ayat pertama kayak gini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ayat kedua, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ayat ketiga, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Jadi kalau kita lihat bahwa di ayat ini, di ayat ke-6-nya juga, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi kalau kita lihat ada satu kata yang menarik di sini, yaitu adalah kata dari kata kuasa. Kata kuasa ini di ayat tersebut artinya di bahasa Yunaninya itu adalah exousia. Exousia itu kuasa, wibawa. Jadi setiap kita ketika kita sudah kenal Yesus, kita punya kuasa, kita punya wibawa. Dan kalau kita tarik makna lebih jauh lagi, sebenarnya setiap kita anak-anak Tuhan itu adalah orang-orang yang exousia, orang-orang yang berkuasa, penuh kuasa, penuh wibawa. Tapi persoalannya kayak gini. Saya nggak tahu umur teman-teman di sini berapa, tapi di umuran, taruhlah kisaran dari umur 20 sampai 40 tahun, apakah dalam kehidupan kita hari-hari ini kita sudah berwibawa, sudah menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa? Kan seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan malah tidak menunjukkan wibawa kita sebagai orang percaya. Persoalannya adalah anak-anak Tuhan pada saat ini, mereka mungkin hari-hari ini malu menunjukkan karakter mereka, sifat mereka sebagai orang Kristen. Bahkan malu mengakui dirinya sebagai orang Kristen. Itu yang menjadi persoalan. Kita tidak akan pernah disebut seorang yang berwibawa kalau kita tidak melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita akan disebut sebagai orang-orang biasa kalau kita melakukan perkara-perkara biasa. Kalau kita punya Allah yang luar biasa, kenapa harus kita melakukan perkara-perkara biasa? Harusnya sebagai anak-anak Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena di sini jelas di Lukas 9 ini ketika Yesus mengutus ke-12 murid, di situ Tuhan bilang bahwa Ia memberikan kuasa kepada setiap kita. Tuhan memberikan kepada kita kuasa, wibawa, kehormatan untuk kita bisa melangkah dalam dunia ini. Persoalannya seringkali kita ketika kita melangkah, kita malah takut, kita malah gentar ketika kita melangkah. Itu yang jadi persoalan. Makanya gini, seringkali kita melangkah, seringkali kita tanya Tuhan ketika kita mati langkah. Padahal anak-anak Tuhan harusnya gini, sebelum kita melangkah kita tanya Tuhan, jangan pas mati langkah. Coba kita renungkan sekarang, apakah kita hari-hari ini ketika kita mau berjalan, kita tanya Tuhan sebelum melangkah atau pas mati langkah? Padahal jelas kalau kita punya kuasa, kita harusnya tanya Tuhan dulu, karena Dia ngasih kuasa, Dia yang menuntun kita. Makanya kayak gini, setiap kita punya fungsi. Gitar punya fungsi. Gitar itu untuk mengeluarkan suara sebagai alat musik. Itu fungsinya gitar. Tapi gitar bisa nggak dipakai untuk mukul paku? Tentunya bisa. Gitar itu bisa dipakai untuk mukul paku, tapi bukan itu fungsinya.
Nah, palu ini bisa nggak dipakai buat jadi alat musik, buat mengeluarkan suara? Bisa, dipukul pun itu akan mengeluarkan suara, tapi fungsinya bukan sebagai alat musik. Dan kemudian kursi bisa nggak dipakai untuk mukul sesuatu? Bisa juga, tapi kursi fungsinya untuk di tempat kita duduk. Setiap alat itu punya fungsi, setiap barang itu punya fungsi. Bahkan kita sebagai anak Tuhan, kita juga punya fungsi. Persoalannya adalah seringkali kita tidak berfungsi dengan baik, karena kita melupakan authority dari Tuhan. Kita melupakan kuasa daripada Tuhan. Makanya hari-hari ini teman-teman, kalau teman-teman merasa mungkin hari-hari ini hidupnya agak melempem, melempem itu bahasa agak gitu-gitu aja. Nah, pakai bahasanya. Kalau teman-teman mungkin hari-hari ini merasa gitu-gitu aja hidupnya, mungkin bisa jadi teman-teman sedang tidak baik-baik saja hubungannya dengan Tuhan. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu hidup bergairah, penuh kuasa, ada eksosia di dalamnya. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, jangan setengah-setengah ketika kita ngikut Tuhan. Kita udah dikasih fungsi sebagai anak-anak Tuhan yang punya kuasa. Kalau kita udah dikasih fungsi sebagai itu, kenapa kita harus hidup biasa-biasa aja? Hidupnya gitu aja, melempem, lurus. Bayangkan kalau di rumah sakit ketika ada monitor yang ngecek kehidupan seseorang, hidup itu kan monitornya tuh naik turun ya. Itu menandakan bahwa dia masih hidup. Tapi bayangin ketika monitor itu cuman garis lurus dan ada suara tit gitu, artinya dia sudah mati. Jangan sampai kita berada dalam posisi seperti itu. Hidup kita seakan-akan hidup, tapi sebenarnya kerohanian kita udah mati. Karena kita lupa sama namanya otoritas daripada Tuhan. Makanya teman-teman, kalau kita sudah punya fungsi, saya tahu bahwa setiap kita dikaruniai namanya talenta, setiap kita dikaruniai namanya berbagai hal yang luar biasa dalam hidup kita. Makanya kita perlu maksimalkan itu. Makanya hari ini kita akan belajar dari pasal ini, dari pasal ke-9, hal apa aja yang dapat dipelajari dari hal ini. Yang pertama yang mau saya sharekan adalah tentang bagaimana mengikuti Yesus. Ini dasar banget teman-teman, ini dasar banget sebenarnya. Setiap kita udah pasti pengikut Yesus. Karena ini komunitas rohani Kristen, udah pasti nih harusnya orang-orang di dalam ini pengikut Yesus. Tapi kalau kita baca Alkitab di ayat pertama kayak gini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Bukan menguasai sebagai Tuhan ya, mengusir setan-setan. Bisa punya otoritas yang lebih tinggi daripada setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Setiap kita perlu sadar bahwa setiap kita dipanggil untuk mengikuti Yesus. Setiap kita dipanggil untuk jadi seorang murid. Setiap kita dipanggil untuk dimuridkan dengan Tuhan. Pertanyaannya gini, hari-hari ini apakah kita sudah dimuridkan? Kita udah jadi seorang muridnya Tuhan, atau kita hanya sekedar ngefans sama Tuhan? Beda antara murid dan fans. Fans itu hanya selalu mengagumi karya-karya baiknya. Tapi kalau murid itu akan mau menunjukkan keserupaannya dengan Tuhan. Kalau Tuhan punya kasih, dia juga punya kasih. Kalau Tuhan suka memberikan pengampunan, dia juga akan memberikan pengampunan. Makanya kita harus bisa membedakan saat-saat ini. Apakah kita sedang dalam fase sebagai seorang murid atau sebagai seorang fans? Kalau kita sebagai fans, artinya kita akan ada masanya kita jenuh sama Tuhan. Kalau kita hanya ngefans sama Tuhan, kita akan ada masanya kita akan meninggalkan Dia. Karena kita akan bisa ngefans sama yang lebih baik lagi. Tapi kalau sama murid, kita tertanam sama Tuhan. Mau gimana pun situasi kita, mau apapun yang kita hadapi, kita akan tetap jadi seorang murid yang sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Tadi pujian berkata bahwa tuntunan ilahi. Kita memerlukan tuntunan ilahi. Agar apa? Agar bisa melewati berbagai hal dalam hal duniawi ini. Makanya ada kayak gini. Ada sebuah statement mengatakan kayak gini. Jika saya sepenuhnya mengikuti Tuhan Yesus, saya harus meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengannya.
Jadi kalau kita mau ngikut Tuhan sungguh-sungguh, kita harus meninggalkan berbagai hal yang bertentangan sama Tuhan. Apa sih yang bertentangan sama Tuhan? Segala hal yang namanya dosa itu bertentangan sama Tuhan. Kalau Bapa kita kudus, harusnya kita pun kudus. Kalau Bapa kita maha pengampun, harusnya kita juga maha pengampun. Bisa mengampuni sesama kita. Makanya hari-hari ini kalau kita ngomong kita mengikut Yesus, kita pengikutnya Tuhan, harusnya kita menunjukkan sifat-sifatnya Tuhan, karakter-karakter Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Ada otoritas ilahi yang diberikan kepada kita. Otoritas ilahi itu bukan perkara kita bisa melakukan mukjizat. Ketika kita berdoa banyak orang sembuh, bukan hanya itu. Otoritas ilahi itu membuat kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ketika kita disakiti, kita tidak akan merasa sakit. Ketika orang lain mengecewakan, kita tidak akan kecewa. Karena ada apa? Karena ada kasih Tuhan di situ. Kita perlu menyadari hal itu. Kalau kita mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh, kita harus meninggalkan dosa juga sungguh-sungguh. Kalau kita mau mengikut Tuhan dengan penuh kecintaan, kita pun harus bisa membenci dosa. Karena dua hal yang bertentangan. Tuhan dan dosa itu tidak bisa disatukan dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. Persoalannya hari ini, saya nggak tahu teman-teman masih melakukan dosa apa. Saya pun masih belajar untuk tidak jatuh dalam dosa. Dan setiap kita masih proses seperti itu. Tapi saya mendorong, encourage teman-teman untuk kalau teman-teman punya dosa, minta ampunlah ke Tuhan. Berubah. Setiap kita harus berubah agar apa? Agar kita sadar bahwa Tuhan itu sudah selesai di kayu salib. Pengorbanan Yesus yang sudah selesai di kayu salib harusnya membuat kita juga selesai sama dosa-dosa kita. Makanya kalau kita ngikut Tuhan, jangan setengah-setengah teman-teman. Ngikut Tuhan yang nggak setengah-setengah tuh nggak semua orang dipanggil jadi pendeta kok di sini. Saya mau mengikut Tuhan tapi saya nggak mau jadi pendeta. Emang nggak semua orang dipanggil jadi pendeta kok. Tidak semua orang dipanggil jadi pendeta, tapi semua orang dipanggil untuk jadi pelita, untuk jadi berkat buat orang lain. Itu yang perlu kita sadari, bahwa kalau kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh bukan berarti kita jadi pendeta, tapi kita jadi pelitanya Tuhan. Seperti itu. Makanya kemudian kayak gini. Ketika kita mengikuti Yesus, kita harus yakin sepenuhnya. Bagian Tuhan adalah memberikan kekuatan, bagian kita adalah menunjukkan iman. Jadi kita harus sadar kayak gitu. Kalau kita mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh, artinya adalah kayak gini. Kita harus sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Makanya bagian Tuhan itu adalah ngasih kekuatan ke kita. Bagian kita untuk menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Persoalannya kan seringkali kita malah lebih takut sama kehidupan dibanding takut sama Tuhan. Seringkali dalam hidup ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, kita lebih takut sama masalah kita lebih takut sama pergumulan kita. Padahal kita punya Tuhan yang lebih hebat daripada pergumulan kita. Kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Makanya kalau kita mengikuti Yesus sungguh-sungguh, harusnya kita juga percaya sungguh-sungguh sama Dia. Segala sesuatu yang di luar kendalinya kita sedang dalam kendalinya Tuhan. Makanya kalau kita sadar bahwa Tuhan yang mengendalikan kita nggak perlu takut apa yang ada di depan kita nggak perlu takut apa yang ada di belakang kita. Karena kita tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita. Yang kedua yang mau saya sharingkan dari perikop ini adalah ketika kita mau sadar bahwa kita punya kuasa, orang-orang yang punya authority, punya kuasa ilahi, punya wibawa ilahi, mereka akan melakukan ini. Mereka akan menceritakan Yesus kepada orang lain. Setelah kita mengikuti Yesus, step selanjutnya adalah kita harus bisa menceritakan Yesus kepada orang lain. Makanya di ayat ini ketika Yesus mengutus ke-12 murid, di ayat kedua dikatakan kayak gini. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Di sini jelas bahwa ada satu hal yang dilakukan ketika kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita punya wibawa ilahi, otoritas ilahi, kuasa ilahi. Kita bisa menceritakan Tuhan kepada orang lain. Di ayat kedua tadi, makanya gini, yang mengasihi Yesus sungguh-sungguh selalu rindu untuk menceritakan apa yang Ia kasihi. Yang mengasihi sungguh-sungguh selalu rindu menceritakan apa yang Ia kasihi. Buat teman-teman yang sudah menikah, saya yakin pasti ketika teman-teman akur dengan pasangannya dalam sebuah pernikahan,
Mungkin teman-teman akan menceritakan kepada orang lain betapa baiknya suami saya, atau betapa baiknya istri saya, atau betapa menggemaskannya anak saya. Atau buat teman-teman yang mungkin sedang pacaran, teman-teman pasti yang sedang pacaran punya circle pertemanan. Kalau teman-teman pacar teman-teman akur sama teman-teman, baik sama teman-teman, saya yakin pasti teman-teman akan bilang, wah, pacar saya itu yang terbaik, pacar saya itu yang daripada Tuhan. Segala sesuatu yang baik itu pasti akan diceritakan. Biasanya kalau kita mengasihi itu sungguh-sungguh. Pertanyaannya gini, apakah kita mengasihi Yesus sungguh-sungguh? Kalau kita udah mengasihi Yesus sungguh-sungguh, harusnya kita rindu untuk ceritakan Yesus kepada orang yang belum mendengar Yesus. Jadi kalau kita tidak punya kerinduan itu, kita mau dipertanyakan sebenarnya, apakah saat ini kita emang sedang mengasihi Yesus atau sekedar kagum aja sama Yesus? Orang yang mengasihi itu pasti akan selalu menceritakan bagaimana karya-karyanya Tuhan dalam hidupnya kepada orang lain. Dan gini, kalau kita mau bercerita sama Yesus, kita harus sadar kayak gini. Prinsipnya gini, kita harus belajar mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Kalau Yesus mengasihi orang-orang berdosa, kita harus bisa menceritakan bagaimana Yesus menjamah kita kepada orang-orang berdosa. Kalau Yesus mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, kita pun harus bisa mengasihi mereka. Makanya hari-hari ini saya encourage buat setiap kita perlu belajar untuk menceritakan kasihnya Tuhan kepada orang lain. Tapi kan yang jadi pertanyaan gini, apa sih yang mau saya ceritakan ke orang lain? Kan seperti itu ya, biasa pertanyaan-pertanyaannya tuh gitu. Apa sih yang mau saya ceritakan ke orang lain? Saya nggak punya bahan cerita nih buat orang lain. Ceritakanlah bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa bercerita sama Tuhan kalau kita nggak pernah berjumpa pribadi sama Tuhan. Berjumpa pribadi itu bukan kita bisa ketemu face to face gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin dikaruniai hal seperti itu. Tapi saya yakin bahwa perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu selalu berbicara tentang relasi kita sama Tuhan. Hari-hari ini apakah kita sudah berelasi sama Tuhan atau belum? Apakah hari-hari ini kita sudah punya sifat yang baik, yang benar-benar sama punya karakternya Tuhan atau belum? Itu yang jadi sebuah hal yang perlu kita pahami. Yang terakhir, poin yang terakhir yang mau saya sharingkan adalah tentang di ayat ketiga, menyadari bahwa Yesus sumber jawaban hidup kita. Ayat ketiga katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Jadi ketika saya baca ayat ini menarik banget ya. Ketika Yesus panggil ke-12 murid, Yesus bilang ke mereka, jangan bawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau baju-baju mereka. Ini membuktikan bahwa Yesus itu nggak butuh hal-hal itu. Yesus itu rindu untuk kita menyerahkan seluruh hidup kita dan bergantung kepadanya. Percaya bahwa Tuhan yang menyertai. Seringkali kan persoalannya ketika kita ngikut Tuhan, kita mulai hitung-hitungan nih. Aduh, ngikut Tuhan nih, kira-kira profit yang saya dapat apa ya? Benefit yang saya dapat apa ya? Ketika merasa ngikut Tuhan, apa yang bisa saya dapat ya ketika saya ngikut Tuhan? Mungkin kita akan mempertanyakan hal-hal itu. Tapi di sini jelas ketika Yesus manggil ke-12 murid, Yesus yang nyuruh loh, jangan bawa apa-apa. Bayangkan Yesus yang nyuruh jangan bawa apa-apa. Padahal mereka, saya yakin pasti mereka akan khawatir. Karena pada masa itu, Yesus hanya dikenal sebagai seorang yang suka pergi-pergi, jalan-jalan, memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan kalau kita baca versi lain di ayat ketiga ini dikatakan gini, jangan kalian membawa apa-apa dalam perjalanan ini, katanya. Jangan membawa apapun dan jangan membawa jubah, cadangan, apapun, katanya. Jadi kita nggak boleh bawa apa-apa. Kita hanya perlu ketika kita mengikuti Yesus, kita bawa diri kita bawa hati kita yang rindu kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang di sini yang dilarang dia bawa, Tuhan yang akan menyediakannya buat kita. Jadi hari ini kalau teman-teman sedang mengikut Tuhan dan merasa bahwa segala sesuatu merasa tidak baik-baik saja, teman-teman harus yakini bahwa Tuhan yang panggil, Tuhan yang pelihara. Tuhan yang utus, Tuhan juga yang akan menyediakan semuanya. Jadi kita harus yakin kayak gitu. Kalau Tuhan udah panggil teman-teman, Tuhan
Tuhan yang sama yang memanggil teman-teman akan menyertai teman-teman dengan tanda-tanda ajaib. Jadi nggak usah takut ngikut Tuhan. Saya udah ngalamin banyak hal teman-teman. Mungkin Pastor Gary juga udah ngalamin banyak hal tentang ngikut Tuhan. Banyak hal-hal ajaib yang kadang kita nggak bisa pikirkan tiba-tiba Tuhan lakukan. Dan entah kenapa ketika saya mengalami pergumulan, ketika saya mengalami berbagai hal yang buruk mungkin, ketika saya berdoa, kadang-kadang Tuhan gak jawab langsung. Gregetnya ngikut Tuhan tuh di situ. Kadang Tuhan gak jawab langsung, karena kadang Tuhan jawabnya mepet-mepet. Dan mungkin ke Tuhan kadang gak jawab doa saya, tapi malah Tuhan jawab doa orang lain lewat hidup saya. Itu yang jadi sebuah hal yang luar biasa buat saya ketika ngikut Tuhan. Makanya kita harus menyadari bahwa Yesus adalah sumber jawaban atas hidup kita. Dan gini, kalau orang yang menyadari bahwa Yesus sumber jawaban, kayak gini, dia menyadari bahwa segala sesuatu itu baik untuk dirinya. Makanya ada statement kayak gini, ketika kamu menerima apa yang kamu doakan, itu adalah kasihnya Tuhan. Tapi ketika kamu tidak menerima apa yang kamu doakan, itu adalah perlindungannya Tuhan. Kalau kita dapatkan apa yang kita doakan, itu bukti bahwa Yesus mengasihi kita. Tapi kalau Tuhan gak jawab doa kita, atau Tuhan bilang enggak sama yang apa yang kita doakan, itu adalah perlindungan Tuhan buat kita. Karena seringkali apa yang kita doakan itu bisa menjauhkan kita sama Tuhan. Atau bahkan mungkin sesuatu yang sedang kita doakan, itu malah bisa membahayakan diri kita. Makanya seringkali gini, Tuhan terpaksa untuk menghancurkan rencana kita, agar rencana kita gak menghancurkan hidup kita. Itu sebaik itu Tuhan sebenarnya sama kita. Tapi seringkali kita malah gak sadar bahwa Tuhan itu baik. Ketika doa kita gak dijawab, kita marah. Ketika Tuhan jawab enggak sama doa kita, kita kecewa. Itu yang jadi persoalannya. Makanya gini, kadang-kadang Tuhan jawab doa dan kebutuhan kita dalam bungkusan yang tidak kita inginkan. Entah kenapa kadang bungkusannya itu nggak sesuai keinginan kita, tapi udah pasti isinya itu sesuai kebutuhan kita. Makanya kita perlu mendoakan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena sebagai orang Kristen, kalau kita mau jadi orang Kristen yang radikal, harusnya kita mendoakan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena keinginan kita harusnya hanya menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saya terlalu rohani ngomong kayak gini, tapi kenyataannya memang seperti itu. Kadang Tuhan jawab doa kita dalam bungkusan yang tidak kita inginkan, tapi jawabannya udah pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Yang terakhir, slide terakhir, sebab kita berharga, berwibawa dan memiliki kuasa, makanya kita hari ini harus menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Jadi jangan pernah takut, jangan ragu-ragu ngikut Tuhan, karena kita punya otoritas dari Tuhan, punya wibawa daripada Tuhan. Makanya kita nggak perlu merasa bahwa kita takut menjalani hidup, kita takut menghadapi berbagai hal. Karena Tuhan yang panggil, Tuhan yang sertai, Tuhan yang utus, Tuhan juga yang akan memberkati. Karena itu udah prinsipnya kok. Tapi walaupun kadang mungkin terasa nggak enak, percayalah bahwa sesuatu yang nggak enak itu selalu memberikan kesembuhannya sendiri. Obat itu pahit, tapi menyembuhkan. Mungkin hidup kita juga pahit, tapi indah pada waktunya nantinya. Kayak gitu. Itu aja yang mau saya sharingkan siang hari ini. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita berdoa dulu meresponi firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kuasa, otoritas yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu Tuhan yang memanggil kami, Tuhan juga yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Biar kiranya setiap firman yang telah kami dengar tertanam di hati kami, kami bisa melakukannya sebagai pelaku, dan biar kiranya hidup kami terus Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita dalam menjalani panggilan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Saya serahkan kembali kepada WL atau MC. Oke, terima kasih. Ayo teman-teman, buka mikrofon yuk. Kita ucapin terima kasih yuk teman-teman. Terima kasih itu. Halo teman-teman. Terima kasih Kak. God Terima bless. kasih Kak Fernando. Sama-sama, thank you. Oke.
Oh iya teman-teman, selesai doa berkat, ada tanya jawab, diberi 3 kesempatan untuk orang bertanya ya. Oke, tiba saatnya kita ada pendengar dan pengumuman yang dibawakan oleh pastor. Salam pastor. Kepada pastor dipersilakan. Pastor, Oke, aku yang handle ya. Oke, ya darah. kita dengarkan pengumuman kita hari ini. Kita ada 3 kali ibadah di setiap hari Senin, hari Rabu, dan di hari Sabtu. Di hari Senin itu ada ibadah GBA plus rapat pengurus jam 1 siang. Di hari Rabu dan di hari Sabtu kita mengadakan ibadah komsel disertai dengan doa pengurapan jam 1 siang. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan untuk teman-teman kita yang kurang mampu, bisa dikirim atas nama Bank BCA dengan nomor rekening 12802367877 atas nama Unity for Jesus. Sekali lagi saya bacakan untuk persembahan dan persepuluhan BCA dengan nomor rekening 12802367787 atas nama Unity for Jesus. Bagi teman-teman yang pengen lebih detail lagi mengetahui informasi ibadah dan pelayanan kita, bisa dihubungi ke pembina rohani kita, Pendeta Gary Morris dengan nomor HP 0821 2549 3544. Sekali lagi bisa dihubungi ke Pendeta Gary Morris dengan nomor telepon atau nomor HP di 0821 2549 3544. Terima kasih, saya persilahkan lagi kepada Kak Angel. Oke, terima kasih darah. Oke, doa syafaat. Tiba saatnya kita doa syafaat. Jadi dibawakan oleh saya sendiri. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, terima kasih Bapa untuk tuntunan ilahi-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu ya Bapa bahwa firman-Mu tadi bisa mengajarkan kami untuk lebih teliti akan firman-Mu, dan kami bisa memahami apa maksud dari firman-Mu ya tadi telah disampaikan oleh hamba-Mu Evalis Perlando Sinada ya Bapa. Ada berarti dia ya Bapa dalam usahanya, pelayanannya, dan berarti keluarga dia dimanapun keluarga dia berada ya Bapa. Kami tahu bahwa tangan-Mu itu ajaib bagi kami. Untuk itu ya Bapa, pada siang menjelang sore hari ini kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Bapa untuk pembina kami, Pastor Gary ya Bapa. Kau lindungi beliau dimanapun dia berada ya Bapa. Turunlah berkat-Mu untuk dia ya Bapa, supaya ia bisa membimbing kami, membina kami, supaya kami bisa taat akan firman-Mu. Begitu pula sama Kak Anggi ya Bapa, berarti anak-Mu Kak Anggi ya Bapa. Berikanlah kami kekuatan, kesabaran, ketabaan ya Bapa untuk mengalami orang-orang yang membenci kami. Nah, kami tahu bahwa Engkau yang bisa mengubahkan hati manusia ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, ubahkanlah hati kami, meskipun kami masih rasa pahit atas sesama kami. Ya Bapa, kami tolong ubahkanlah. Ya Bapa, sorgawi kami berdoa untuk Kak Feby ya Bapa. Pada saat ini ia mengalami sakit perut ya Bapa. Kau sembuhkan dia ya Bapa. Sebutlah semua kesakitan dia ya Bapa, dan membiarkan anak-Mu ini ya Bapa mengalami kesakitan lagi. Kami tahu ya Bapa, salah penyakit-Mu, biru-biru-Mu itu menyembuhkan kami. Tuh ya Bapa, kami serahkan doa kami pada hari ini menjelang sore. Bapa, kami berdoa untuk anak yatim piatu. Kau berarti lingkungi mereka ya Bapa, dimanapun mereka berada. Kau tetap lingkungi mereka, pertolongan-Mu nyata ya Bapa. Urutkanlah malaikat-Mu untuk mereka, dan urutkanlah orang-orang supaya bisa
memberikan makanan, minuman, dan bisa merawat mereka dengan baik. Ya Bapak, kami berdoa untuk bagi presiden dan wakil presiden, menteri maupun wakil menteri ya Bapak. Dan berarti ya Bapak, Indonesia kami, dimanapun Indonesia kami berada, kami tahu bahwa Tuhan itu meliputi kami ya Bapak. Untuk itu kami serahkan segala Indonesia kami ini dalam tangan-Mu. Ya berarti komunitas kami ya Bapak, Unity ya Bapak, dan campur tangan untuk komunitas kami, supaya komunitas kami ini bisa bertumbuh, berkembang menurut kehendak-Mu, dan membiarkan orang ingin merusak komunitas kami ya Bapak, jauhkanlah kami dari hal-hal yang buruk. Ini doa kami, haleluya, amin. Oke. Kita tiba saatnya kita ada doa penutup dan doa berkat yang dibawakan oleh Kak Evalius, Kak Fernando Sinaga, daripada Kak Iperselada. Mari kita akhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur biar kiranya segala sesuatu yang baik Tuhan berkati kepada kami. Mari setiap anak-anak muda terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai siang ini sampai selama-lamanya. Yesus menjemput kali kedua agar kita bisa menjalani hidup dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Oke, Kak, dulu live, soalnya ada 3 orang yang mau bertanya. Teman-teman, aturannya bagi yang mau bertanya silakan dipesan satu persatu, diberi 3 kesempatan orang untuk bertanya, dipersilakan. Jarang. Oke, sebelumnya aku bilang makasih atas firman Tuhannya ya. Yuk semua teman-teman kita bilang, ayo buka dulu open mic-nya. Terima kasih Bang Fernando atas firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, aku mau nanya ini Bang. Ini berarti tentang wibawa ilahi anak-anak muda, ya kan Bang? Mungkin aku agak menyimak ya sebenarnya, karena memang aku tadi itu aku lagi ada kegiatan sebentar. Cuman aku masih mendengar. Nah, Bang, ini kan kita semua ini anak-anak muda lah ya kan. Mr. Giri pun anak-anak muda. Nah, yang mau aku tanyakan gini, Bang, gimana kita tahu kalau kita itu ada tuntunan Roh Kudus gitu, Bang. Karena kan kalau banyak orang bilang kan kalau ilahi ini semacam mendapatkan, kalau orang seberang itu kayak macam hidayah lah ya kan, Bang. Jadi itu yang mau aku tanyakan. Apakah semua orang mendapatkan hal tersebut gitu? Terus maaf ya Bang, ini masih pertanyaan pertama nih. Pertanyaan kedua itu apa bedanya ilahi sama maksudnya gini Bang. Apakah misalnya nih ya, aku dengan abangku gitu kan Bang. Nah, apakah semua orang dapat tuntunan Roh Kudus itu gitu? Karena kan kalau kita misalnya kan kayak aku nih pelayanan di sekolah minggu, otomatis kan kalau aku menyampaikan firman Tuhan kan pasti akan minta Roh Kudus dulu kan. Apapun yang aku beritakan kan itu sesuai dengan firman Tuhan. Terus beda dengan yang kayak semacam abangku tuh. Abangku tuh kan pendeta, jadi semua orang bisa menyampaikan firman Tuhan, dianya gitu kan. Jadi apakah bisa gitu Bang, maksudnya seperti aku ini yang nggak STT bisa ada tuntunan Roh Kudusnya. Itu yang mau kutanyakan. Makasih Bang. Oke. Sorry, tadi boleh ulang yang pertama dulu nggak? Aku agak lupa tadi yang pertama. Yang pertama Tadi tuh yang gimana kita bisa tahu Bang kalau kita itu mendapatkan tuntunan Roh Kudus tadi?
Oke, gimana caranya kita bisa tahu bahwa kita dapat tuntunan Roh Kudus? Kalau kita baca ya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Kan di situ dibilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ujung bumi. Jadi kalau kita mau dapat Roh Kudus, banyak hal sih. Jadi salah satunya gini, kita bertobat, kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu secara langsung itu Roh Kudus tuh ada dalam diri kita. Ketika kita bertobat itu Roh Kudus ada. Kok bisa kayak gitu sih? Kita lihat bahwa di zaman para rasul, prototipenya itu harus seperti itu dulu. Ketika kita bertobat, lahir baru, Yesus hadir di dalam diri kita, Roh Kudus hadir dalam kita, kita nantinya akan mengalami kuasa Tuhan. Dan pertanyaan kedua itu tadi, boleh nggak sih menyampaikan firman kalau bukan anak STT, alumni STT gitu, atau sekolah pendeta, Alkitab, dan lain-lain lah. Buat aku gini, di Alkitab itu nggak semua, di Alkitab tuh nggak ada tertulis bahwa orang yang menyampaikan firman itu harus orang yang lulusan teologi. Jelas bahwa orang yang menyampaikan firman adalah orang yang cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan itu akan selalu menyampaikan firman. Jadi kalau mau menyampaikan firman, ya nggak apa-apa. Walaupun mungkin skopnya tidak akan sebesar di gereja, di ibadah umum. Tapi boleh atau nggak boleh? Tentunya sangat-sangat boleh. Bahkan di gerejaku, aku mementor beberapa orang, umur mereka masih 20-21 tahun. Mereka udah khotbah di ibadah youth aku. Karena yang penting mereka bisa mengikuti, baca Alkitab tiap hari, dicatat poin-poinnya. Jadi kan baca Alkitab itu jangan cuma dibaca, teman-teman. Baca Alkitab, dicatat poin-poinnya, direnungkan, tanya ke Tuhan maknanya apa, dan nanti Tuhan akan bawa ke tahap-tahap selanjutnya. Jadi boleh banget. Silakan sampaikan firman seluas-luasnya, karena itu salah satu ciri anak Tuhan. Kayak gitu. Oh, begitu ya Bang. Berarti aku sedikit sharing aja sih. Aku juga pernah buat khotbah Bang di ibadah youth, kayak lewat Zoom. Dan memang ya kita nggak bisa tahu lah, setiap orang itu kan berbeda-beda gitu Bang. Ada yang tahu kita bisa saring, ada yang enggak gitu kan. Pasti enggak, maksudnya bukan seusia kita aja gitu, anak-anak mudanya kan, pasti ada di atas 40 tahun. Jadi aku juga pernah sih ikut ibadah gitu kan Bang, pernah sharing firman Tuhan aja gitu kan. Dan kebetulan memang abangku ini dia selalu bilang ya, Dek, kalau bisa adek ya sharing firman gantiin abang, kalau bisa. Jadi kan kayak tertantang sendiri aku gitu loh Bang, kayak aku tanya ke Bang Nando gitu kan gitu. Jadi makanya aku juga istilahnya kayak aku sama abangku ini, apalagi kan suka ke Dayak gitu kan, apalagi suku Dayak itu ya kita tahu sendiri gitu kan, bahwa ya itu aku suka memberitakan Injil gitu. Jadi kan agak berat juga gitu, makanya aku tanya juga sama Bang Nando gitu, apa bisa gitu sih itu. Karena kan itu juga harus tuntunan Roh Kudus juga kan Bang gitu kan. Itu yang mau aku tanyakan gitu. Kasih Bang. Sama-sama. Oke, ada lagi. Yora mau bertanya. Iya, orang tadi Kak. Ya, Yora. Aku mau bertanya sedikit apa yang Fernando. Sebelumnya aku pernah join Bang Fernando ini dari apa itu. Aku pakai Hesa ya teman-teman. Bagaimana sih caranya kita memiliki waktu Tuhan yang terbaik, kayak gimana gitu? Terima kasih. Kita tahu waktu Tuhan yang terbaik ya. Maksudnya gini Bang, bagaimana aku juga yang mentranslatekan. Bagaimana cara kita mendapatkan waktu Tuhan yang terbaik itu Bang gitu. Oh, mendapatkan. Iya. Oh, buat aku gini ya, waktu Tuhan itu kan Tuhan yang kasih ya. Kapan kita bisa mendapatkan itu tergantung Tuhan ya. Yang pasti gini, kita harus tetap jalani hidup dengan baik sampai waktu Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah tahu waktu Tuhan itu kapan. Tapi waktu Tuhan itu selalu gini, waktu Tuhan itu tidak pernah terlalu lambat,
Tidak pernah terlalu cepat juga, tapi selalu tepat. Kapan waktunya itu terserah Tuhan. Tapi dalam menunggu waktunya Tuhan, kita tetap harus belajar untuk semakin lebih baik dari hari ke hari. Kayak gitu. Kita nggak bisa nentuin sih sebenarnya kapan waktunya Tuhan. Kayak gitu tadi. Siapa? Yoram ya? Yoram Rinaldo. Oke, gimana Yoram? Oke, terima kasih. Oh, lumayan, terima puas. kasih. Puas. Oke. Oke. Terima kasih Kak atas jawaban. Aku satu Oke. lagi boleh Kak Enjoy? Masih bisa kan waktunya nih, masih jam 2. Bentar ya. Boleh, Pendeta ya. Silakan Ibu Pendeta. Mak, Bu Pendeta. Sejak kapan aku jadi Bu Pendeta? Enggak Bang, bukan Bu Pendeta. Jadi kan ini soal sedikit hubungan ya Bang. Karena kan Abang tadi ada singgung soal hubungan kan Bang. Yang dibawa ilahi itu. Nah, sekarang kan aku sekarang aku lagi menjalin hubungan Bang, gitu kan. Jadi aku meminta Roh Kudus gitu kan, keputusan apa yang mau ku ambil gitu. Karena memang hubunganku ini makin kesini makin apa ya Bang, makin nggak tahu lah gimana ya kan Bang. Terus itu juga termasuk tuntunan Roh Kudus kah Bang gitu. Soalnya kan terkadang kan kita nggak tahu pada saat kapan kita meminta tuntunan Roh Kudus, pada saat kapan kita apa namanya. Jadi kan nggak bisa disamain semua itu tuntunan Roh Kudus itu kan Bang. Itu yang aku tanyakan. Oke, jadi kalau sedang menjalin hubungan dengan seseorang dan kita kan biasa bertanya ya, Tuhan apakah ini dia yang terbaik, yang daripada Tuhan? Betul kan? Biasa pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Dan biasanya gini, selalu caranya Tuhan itu ajaib ya. Tuhan tuh kadang nggak ngomong langsung audible sama kita, tapi mungkin Tuhan bisa ngomong lewat orang tua kita. Tuhan juga bisa ngomong mungkin lewat teman-teman kita atau sahabat kita, bahkan pembina rohani kita. Jadi apalagi kalau apa ya, aku sih yakin Tuhan tuh pasti nunjukin sesuatu dia tuh dari Tuhan atau enggak. Salah satunya gini, dia itu kita sedang berada dalam toxic relationship atau enggak, dan kira-kira dia tuh worth it nggak sih sebagai pasangan kita selamanya nanti. Kita tuh harus bisa memikirkan itu sebenarnya. Karena aku salah seorang yang cukup fokus dalam masalah relationship. Jadi buat aku tanya Tuhan, tanya orang tua, tanya teman-teman juga, itu penting banget. Tapi gini, seringkali orang tua itu kan kadang pandangannya sempit ya, kadang ya. Apalagi kalau beda suku, aduh itu kan nggak bisa, itu sukunya beda sama kita, gini-gini. Itu kan beda cerita. Tapi kalau orang tua kasih masukan yang lain, yang kita kira itu bijak, itu perlu dipertimbangkan juga. Kalau beda suku sih, aku sih sejauh ini selalu bilang berjuang ya ke orang-orang yang lain. Karena kan kita mau pacaran sama karakternya, sama pribadinya, bukan sama sukunya kan. Kayak gitu. Berarti harus si lelaki itu yang berjuang ya Bang, berarti. Betul, laki-laki yang harus berjuang. Buat aku kayak gitu. Laki-laki tuh berarti perempuan diam di tempat aja berarti. Wah, Menunggu. enggak juga dong, sama-sama berjuang. Oh, sama-sama berjuang. Itu yang mau aku tanyain, Bang. Iya. Kalau aku sih enak aja ya kan menunggu dia ya kan menunggu lamaran. Emang cewek kayak gitu biasanya. Lebih suka nunggu dulu kan. Apalagi cowoknya harus gercep ya. Itu resiko jadi laki-laki lah, memperjuangkan pujaan hatinya kan. Ingat itu laki-laki. Oke Bang, terima kasih Kak Endo. Oke, thank you Jara. Udah. Jadi Kak, kesimpulannya dari firman itu apa Kak? Iya, kesimpulannya. Itu ada yang masih mau tanya Kami. atau? Ada. Bang Kur. Silakan. Mau bertanya Pak, kan cara tadi kuasa Tuhan. Jika orang itu berkuasa kayak nabi, kayak atau apa,
Itu bisa nggak Pak doanya dikabulkan kalau orang itu mengatain seseorang? Ngatainnya negatif berarti ya? Iya. Bisa nggak? Buat aku sih Tuhan tuh akan jawab yang baik-baik ya. Kalaupun dia mengatai hal-hal yang buruk, bukan berarti Tuhan yang ngabulkan gitu. Tuhan tuh pasti akan ngabulkan sesuatu yang baik buat aku. Tuhan nggak mungkin kita doain orang, dia biar ketabrak di jalan gitu. Tiba-tiba dia ketabrak, itu bukan karena doa kita, itu karena emang udah takdirnya dia kayak gitu. Aku sih tidak meyakini hal itu ya. Kita mengatakan hal-hal buruk itu ini terjadi. Mungkin yang terjadi kutuk sumpah serapah, dan itu kuasa setan, bukan kuasanya Tuhan. Kayak gitu. Itu jawaban dari aku. Cukup. Oke, ada lagi Bang? Oke. Kalau udah tidak ada, oke lah teman-teman, ibadah kita pada siang ini menjelang sore boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Tuhan Yesus memberkati.